Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Hari ini saya bersama teman saya, sahabat saya, saudara saya, Ibu Aisyah. Ibu Aisyah ini adalah seorang muslimah yang berasal dari Aceh. Makanya beliau kan menutup wajahnya supaya tidak diketahui sama keluarganya, karena iman percaya beliau juga udah mulai ngambang. Jadi karena dia percaya, karena Tuhan Yesus menyembuhkan Ibu Aisyah pada saat kondisinya dinyatakan dokter dalam kondisi yang sudah memprihatinkan karena menjalani kemoterapi. Nah, mungkin Ibu Aisyah bisa bercerita awal mula apa yang Ibu Aisyah rasakan pada saat itu sehingga Ibu Aisyah mulai dirawat gitu, Bu. Saya merasakan itu di bulan November. Itu saya nggak bisa tipis. Akhirnya saya dirujuk ke salah satu rumah sakit. Tapi karena di situ tidak lengkap, akhirnya saya dirujuk lagi. Karena itu memang di dalamnya itu harus difoto, tapi di sana rupanya tidak ada. Akhirnya saya dirujuk lagi di rumah sakit, salah satu rumah sakit. Terus walaupun pertama masuk ke penyakit dalam, tapi disangkanya kencing batu, tapi ternyata tidak. Akhirnya dokter dari penyakit dalam itu merujuk saya lagi ke kandungan. Nah, di situ baru pas di USG segala macam baru ketahuan bahwa itu ada tumor yang sudah ukurannya udah segede kepala bayi. Wow. Gitu. Terus dokternya, karena akhirnya kata dokter ini saya harus biopsi. Karena saya nggak tahu ini jinak apa ganas. Kalau memang itu ganas berarti termasuk kanker ya, Bu. Terus saya bilang gitu, oh sampai segitu, Dok? Iya, katanya. Kalau nggak bisa, katanya. Akhirnya saya bicara, saya bilang gitu, karena kebetulan saya memang susah ya, jadi itu saya pembayaran semua pakai BPJS. Ternyata setelah saya tanya ke kasir, ke BPJS, untuk operasi yang biopsi itu, Ibu kalau mau pakai BPJS, Ibu mesti nunggu 6 bulan lagi. Wow, lama ya. 6 bulan lagi. Akhirnya saya balik konsultasi lagi ke dokter salah satu dokter itu, Dok, kalau saya bayar, saya nggak punya uang, saya bilang, jadi kalau saya bayar pakai BPJS itu saya tunggu 6 bulan. Oh, nggak bisa, Bu, karena masalahnya itu tumornya Ibu udah besar, yang ada Ibu mati, nggak bakal bisa hidup. Allahu Akbar. Ibu rundingan deh sama keluarga. Akhirnya saya berunding sama keluarga saya, sama kakak saya yang ada di Jakarta, udah berunding semua segala macam. Akhirnya mereka patungan. Itu di situ saya nangis karena kebetulan memang saya nggak ada suami. Terus anak saya juga baru tamat SMA, saya bilang gitu. Udah, akhirnya mereka patungan. Terkumpullah uang 17 juta untuk biopsi saya. Udah gitu udah ada, ternyata itu memang ganas, jadi termasuk kanker. Terus dokternya, saya tanya sama dokter, saya tidak bertanya tapi dokter bilang sama keluarga saya setelah operasi ini ganas dan itu udah masuk stadium 3B. Dia bilang dokternya gitu. Akhirnya terus saya balik lagi ke dokter, besok-besoknya saya periksa. Terus kata dokter, Ibu kena kanker, jadi harus diangkat. Saya bilang gini, karena dokter ini yang operasi saya yang kedua kali. Pertama di 2006 saya ketemu sama dokter ini, operasi saya kanker ovarium tapi baru stadium 1A. Makanya Jadi diangkat ovariumnya. diangkat, jadi sebelah kanan itu diangkat, ya tinggal satu memang. Saya bilang sama dokter, Dok, kenapa kemarin nggak diangkat semua? Ya kan nggak semua yang kena, karena setelah berapa tahun itu kan istilahnya kan 2006, berarti kan 11 tahun kemudian saya kena lagi nih. Kenapa nggak diambil, Dok? Bagaimana diambil? Kemarin kamu nggak kena apa-apa, katanya gitu. Nah, sekarang ini udah, nanti saya operasi lagi. Udah, nggak usah malas, katanya gitu. Kamu kan pakai BPJS ya, tapi lama, udah nggak apa-apa, nanti saya nginiin, katanya. Akhirnya operasi lah saya masuk tanggal 22 itu, 22 Januari 2018, 2006 tanggal 26 Januari saya operasi. Ada 10 hari saya nginep di rumah sakit itu. Setelah udah agak bagus, saya pulang. Dokternya bilang, nanti Bu, pemeriksaan itu kan memang harus periksa ulang sebulan sekali. Ditetapkanlah Ibu ini harus kemo, katanya. Ditetapkanlah saya harus kemo di bulan Agustus, September, Oktober ini, Bu, satu paket ya. Terus saya tanya, Dok, satu paket itu berapa kali? 6, Bu. Jadi Ibu dimulainya nanti di bulan Agustus ya. Udah, terus akhirnya saya menyatakan iya. Itu pertama saya kemo itu di bulan Agustus. Itu pas saya kemo pertama
Memang saya dasarnya penakut sih ya di infus tuh. Saya bayangin tuh di kemo kayak mana gitu, ternyata itu dimasukin cairan itu lewat infus. Udah nggak apa-apa, yang pertama itu berjalan biasa, tapi setelah itu kemo kedua kali lagi kemo itu rambut saya rontok itu habis semua, yang namanya ada bulu yang alis semua, bulu mata semua nggak ada, habis semua itu rontok semua, jadi nggak ada yang tersisa. Saya sampai lihat diri saya di kaca aja serem karena nggak ada alis, nggak ada semuanya, jadi kayak sama aja kayak lihat hantu. Saya takut sekali itu. Akhirnya tuh saya nangis tuh, kata anak saya gini, mama nggak usah nangis, mama kan pakai jilbab, nggak apa-apa, nggak kelihatan kok, tapi muka mama kayak setan nak gitu. Iya biarin, tapi aku lihat mama tetap cakep kok, katanya, tetap cantik kok mama, katanya, nggak usah takut. Nah kemo yang kedua itu parah karena saya makan itu plastik di tangan kayak saya sebelah dua-dua, saya pegang kakak saya itu nyulangin, saya muntah. Itu nggak ada satu nasi yang bisa masuk. Sampai kakak saya gini, ya percuma saya kasih kamu makan, nggak ada yang percuma, saya bilang. Kali dari berapa kali kamu suapin sama kakak saya itu bisa masuk, ternyata memang tidak bisa masuk lagi kan. Jadi memang mual itu akibatnya kemo itu mual, karena sebetulnya itu untuk kemo itu untuk kankernya mungkin bagus ya, tapi untuk jaringannya saya itu ikut rusak gitu. Akhirnya kemo ketiga itu Oktobernya saya kemo lagi, itu mulus, waktu infus mulus. Cuman saya dari mulai awal kemo itu saya nggak sadarkan diri sampai saya tahu sadar saya itu jam 10 malam udah di kamar. Saya tanya mana saya, lu kok mama udah di sini? Iya, karena mama itu dari awal di kemo itu mama itu pingsan, nggak sadar. Akhirnya terus mama dibawa ke sini. Oh ya Allah Tuhan, saya bilang. Ada 10 hari saya di rumah sakit itu. Setelah agak bagus kondisinya, saya pulang. Terus diingetin sama anak saya harus kemo lagi, karena itu Oktober, November saya harus kemo lagi, harus balik. Anak saya ingetin, mama yuk kemo. Duh enggak deh kak, mama udah stres untuk kemo itu walaupun cuma di infus. Mama takut nak, nggak bisa begitu mama. Kalau mama sayang sama aku, tolong mama ikut apa omongan aku. Akhirnya karena memang saya sayang sama anak saya itu, udah saya pergi dengan harapan tuh ya Allah Tuhan kayak mana ini. Akhirnya saya dipanggil, terus diperiksa dalamnya, terus di USG. Terus dokternya bilang gini, Bu Aisyah, nanti Bu Aisyah ketemu saya lagi 6 bulan kemudian ya. Maksudnya dok, ya ketemu saya 6 bulan lagi, berarti nggak kemo. Kalau ketemu 6 bulan lagi ya nggak kemo, berarti dinyatakan bersih. Itu nggak tahu saya tuh ngomong apa. Tuh saya keluar dari ruangan dokter itu benar-benar saya sujud syukur. Saya bilang Allahu Akbar, ya Allah, tidak ada nggak mungkin bagimu ya Allah kalau kamu menyembuhkan itu. Ya nggak mungkin lah istilahnya, dengan 3B cuma 3 kali. Rata-rata teman saya tuh yang baru 2, 1 aja itu sampai meninggal. Terus ada yang memang aduh ya Allah Tuhan, nggak tahu lagi saya mesti ngomong gitu kan. Udah, saya rasa itu yang bisa saya ceritakan sementara. Kita pertemuan saya dengan beliau ini, dengan Bu Aisyah ini, ketika waktu itu saya sedang jogging pagi di satu tempat. Ternyata beliau juga sedang keluar dari rumah dan jalan-jalan menghirup udara segar juga waktu pagi. Dan ketika bertemu saya memang kaget banget karena sudah dalam kondisi yang berbeda dengan biasanya, karena beliau sudah botak, waktu itu rambutnya sudah gugur semua dan sudah berubah penampilan dan dia kurus gitu. Dan waktu itu saya tanya, ada apa Bu Aisyah, kok kelihatan beda banget ya, sakit? Dia bilang iya Bu Linda, saya sakit, saya kena kanker rahim dan kemarin sudah operasi, sudah diangkat dan saya juga sudah kemo, makanya rambut saya pada rontok. Oh lah, jadi udah lama? Dia bilang ya udah lumayan lah saya jalanin ini, dia bilang gitu. Ya ini saya lemas tapi saya pengen keluar gitu. Ya memang butuh hiburan ya buat keluar menghirup udara di luar rumah gitu. Dan saya bilang begini, Bu Aisyah mau nggak kalau misalnya nanti saya mendoakan Bu Aisyah gitu. Tapi Bu Aisyah tahu kan saya kan orang Kristen gitu, saya sudah orang Kristen. Bu Aisyah dulu kan tahu saya seorang muslimah ya, jadi dan beliau tahu saya bagaimana menjalankan ibadah saya sehari-hari, saya orang yang taat. Jadi dia juga terkejut ketika tahu saya
sudah bukan seorang muslimah, dia kaget gitu karena dia tahu banget saya seperti apa, dia tahu gitu. Terus saya tawarkan untuk melayani beliau. Saya bilang, mau nggak saya doain, tapi saya doain nanti dalam nama Yesus, saya bilang, karena dia Tuhan saya. Oh ya nggak apa-apa katanya gitu. Jadi malam setelah pulang kerja, saya setelah mandi saya baru ke rumahnya beliau ya, saya naik mobil ke rumahnya beliau. Dan saya temuin ternyata beliau tuh lagi muntah-muntah karena ndak bisa makan-makan, muntah minum muntah gitu terus, yang saya lihat sangat prihatin banget gitu ya. Kondisinya udah kurus gitu dan makan muntah gitu, tapi saya memberikan satu kekuatan iman buat dia bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita gitu. Terus di situ saya memberi kesaksian tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan saya, bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan saya bisa sehat seperti begini, ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Dan saya cerita itu, terus saya juga cerita tentang pribadi Yesus, bagaimana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang-orang sakit, bahkan orang yang mati, si Lazarus pun Tuhan Yesus sembuhkan gitu. Jadi yang sudah mati 4 hari dalam kuburan sudah bau, itu aja pun Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Apalagi cuma kanker tuh kecil banget buat Tuhan Yesus. Semudah Tuhan Yesus membalik telapak tangan. Tidak ada yang mustahil bagi dia, karena dia Yehova Rafa, Allah penyembuh. Dia tidak mungkin tidak menolong kamu asal kamu percaya. Kamu mau percaya enggak? Dan dia waktu itu bilang, saya percaya. Oke, kalau kamu percaya, aku mau mendoakan kamu. Kalau kamu percaya dalam nama Yesus, saya mendoakan kamu. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan melihat iman kamu, iman percaya kamu, dan Tuhan akan menyembuhkan kamu. Dan saya tuh di luar ekspektasi saya bahwa Tuhan akan mendengar doa dan jeritan hati dia, iman percaya dia, bahwa dia sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Itu di luar dari ekspektasi saya, karena kondisi dia sendiri saat itu saya lihat secara logika itu tidak mungkin dia hidup gitu. Tapi saya sebagai seorang hamba Tuhan, apa salahnya saya mendoakan dan saya cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Semuanya saya cerita. Jadi saya bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, bagaimana Tuhan mencelikan mata orang buta, bagaimana Tuhan menolong orang kusta, bagaimana Tuhan membangkitkan orang mati, bahkan dengan iman percaya seorang wanita yang hanya menjamah jubah Tuhan Yesus pun, perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan pun, saat itu juga dia langsung sembuh karena dia merasa satu aliran kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus. Itu dahsyat, dan iman percaya saat itu Ibu Aisyah, saya yakin dan percaya saat itu dia percaya benar pada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus melihat imannya dia. Karena Tuhan Yesus tidak melihat rupa, Tuhan Yesus melihat isi hati kita, dan Tuhan tahu bahwa dia percaya. Dan ketika dia menangis, dia minta pertolongan Tuhan pada saat itu. Karena setiap saya doa, kami berdua sama-sama bertangis-tangisan gitu ya, mohon pertolongan Tuhan. Dan di luar ekspektasi kita sebagai manusia, Tuhan menolong dia, menyembuhkan dia, dan itu kebahagiaan buat saya. Saya merasa sangat-sangat terharu karena waktu itu saya melayani dia hanya 1 bulan, di bulan September. Karena awal Oktober tanggal 3 saya sudah berangkat ke Kalimantan Timur untuk menengok anak cucu di sana. Sampai Desember, tanggal 15 Desember saya pulang karena saya harus merayakan Natal. Nah, waktu tanggal di akhir-akhir November itu, sebelum saya pulang, 2 minggu sebelum saya pulang, Bu Aisyah ini WhatsApp aku dan dia bilang bahwa dia sudah diperiksa
dan dinyatakan bebas dari sel kanker. Saya langsung bersorak, haleluya, puji Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa bagi kami. Tuhan, terima kasih, Kau buktikan bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah Yehovah Rafa, Engkau Allah penyembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah sembuhkan Ibu Aisyah. Terima kasih Tuhan, karena itu menambah iman percaya dia bahwa Engkau Yehovah Rafa, Engkau Allah penyembuh, Engkau menjamah dia. Nyata, benar-benar luar biasa kesaksian ini, dan saya berharap kesaksian Ibu Aisyah ini bisa menjadi satu penguat buat saudara-saudara yang mungkin saat ini sedang lemah imannya karena mungkin sedang kena cancer atau kena stroke atau sakit yang parah saat ini, yang mungkin merasa bahwa sudah kehilangan harapan. Jangan pernah kehilangan harapan, karena Allah kita, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah penyembuh. Dia Yehovah Rafa, Dia menyembuhkan. Jangan pernah hilang harapan. Sandarkan hidup kita, harapan kita hanya pada Yesus. Aku percaya Tuhan itu baik, karena Tuhan menyembuhkan bukan cuma saya. Buktinya Ibu Aisyah disembuhkan dari kanker rahim stadium 3B. Itu udah sehat banget. Tuhan menyembuhkan dia, dan sampai detik ini dia tidak mengeluh ada sakit apapun juga. Itu luar biasa. Tidak mungkin ada obat dokter yang bisa sekejap dalam 1 bulan dinyatakan clear, bersih dari sel kanker. Gak mungkin banget. Itu gak mungkin banget. 3B, stadium 3B, itu gak mungkin. Hanya dalam 1 bulan dinyatakan bersih. Sungguh Allah kita Allah yang dahsyat. Yehovah Rafa, Dia Allah penyembuh. Dia benar-benar hidup dan benar-benar ada untuk kita. Percayalah, sandarkan hidup saudara pada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Tuhan pasti menolong saudara. Tuhan pasti menyembuhkan saudara. Jangan lepas imanmu. Kembali ke Ibu Aisyah. Ibu Aisyah ini sudah lama tidak jumpa dengan saya, jadi beliau juga masih tetap sholat, dan saya tidak pernah melarang beliau sholat. Saya ini komitmen saya sama Tuhan untuk terus menginjili beliau, karena sudah lama saya tidak jumpa dengan beliau. Saya punya kewajiban untuk terus menginjilkan dan memperkenalkan siapa Tuhan Yesus itu. Dan itu menjadi tanggung jawab saya untuk membawa 1 jiwa ini pada Tuhan Yesus. Walaupun dia sudah terima Yesus ya, tapi bagaimana saya untuk terus membina dia, mengajarkan dia tentang Tuhan Yesus. Kalau terima Yesus secara pribadi, dia sudah terima Yesus secara pribadi. Sejak waktu saya layani di waktu beliau sakit, dia sudah terima Yesus dan sudah jadi Tuhan dan Juru Selamat dia secara pribadi. Cuman butuh pengajaran lebih lagi, memperkenalkan Tuhan Yesus, dan itu saya berjanji saya akan lebih sering bertemu dengan beliau untuk mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus, dan bagaimana Tuhan Yesus menolong kita di saat-saat kita di dalam lembah kekelaman sekalipun. Tuhan tetap menyertai kita, karena Tuhan kita itu Allah yang setia, Allah yang baik. Terima kasih saudara. Saya harap saudara memberi like, subscribe, dan share video-video saya ini, kiranya bisa menjadi berkat buat banyak orang di luar sana. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati kita semua.